Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah atas karunia dan nikmatnya sehingga kesempatan dan kesehatan menyertai kita, sehingga sore ini kita bisa mengikuti kajian Islam dari saya. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita lewat jalur satu-satunya, yakni Islam. Jemaah, ada 4 perkara yang sehubungan dengan ibadah ya. Yang 2 harus kita ambil sama-sama karena harus kita kerjakan. Yang 2 bisa kita kerjakan di saat ada kemampuan. Apa itu yang harus kita kerjakan? Adalah sholat dan puasa. Ini harus kita kerjakan tanpa kecuali udzur syar'i, sakit mungkin, atau bepergian yang sangat mendesak, baru bisa kita tinggalkan untuk puasanya. Sholat tidak bisa. Dan itu di sini akan saya jelaskan cara-cara yang lebih afsah, lebih bagus, yang dalam istilah kita sering mendengar tarjih gitu. Coba masalah puasa dulu. Puasa itu caranya sama. Puasa apapun, hanya niatnya yang berbeda. Saya ulang ya, saum atau puasa itu caranya sama. Menjelang subuh dia sahur dan niat di dalam hati, lalu maghrib dia berbuka. Hanya yang menyertainya adalah niatnya. Sehingga manakala ada ibadah yang tidak sama sesuai dengan tuntunan Islam, berarti itu bukan tuntunan Islam. Coba yang wajib dulu, yang wajib ain. Mungkin pernah dengar, yang wajib ain ada 3 ya, puasa yang wajib ain. Nanti yang wajib khiyari cukup lumayan. Yang wajib ini ada 3. Satu adalah saum Ramadan, Al-Baqarah 183. Yang kedua qadha, wa in kuntum mardo au ala safarin 184. Lalu yang ketiga, siapa tahu, puasa kafarat itu khiyari, boleh memilih di antara macam-macam. Satu yaitu nadar. Jadi jenengan seorang laki-laki menyintai Siti, maaf kalau ibu-ibu ada namanya Siti, cek gak ngantuk ya. Dia ngomong pada kawan-kawanan, nanti andai kata saya bisa menikahi Siti, saya akan puasa 3 hari ya. Itu apa namanya? Nadar, itu janji untuk dirinya sendiri. Jadi harus dikerjakan, karena hukum ini yang mewajibkan adalah siapa? Nadar ya dirinya sendiri yang mewajibkan. Nanti saya kalau dapat Siti, saya puasa 3 hari. Maka itu harus dikerjakan, mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Karena itu dalam Islam ya tidak perlu nadar-nadar itu ya. Nyarakno awake. Sudah yang puasa. Andai kata ada puasa nyerowot, poso pati geni,
nyirik-nyirik ya. Ada silotopo, itu bukan Islam. Maaf ini kalau jenengan pernah lihat film ya, filmnya Sunan Kalijogo itu, dia kan topo di atas batu, akhirnya dirubung barongan nih. Maaf, andai kata dia seorang muslim, Sunan Kalijogo itu tentu tidak ada istilah topo. Topo itu bukan Islam, itu selain Islam lah topo. Jenengan andai kata seneng wayang kulit yang purwo ya, wayang kulit yang tempo dulu itu, maka biasanya mereka ada topo. Dia kalau gelut kok kalah, dia semedi topo, gak mangan gak ngombe gak tidur sampai beberapa bulan. Apa tumon cari dalangi gitu ya. Cari dalangi kan ngono, sampean gak ngantuk ya cok gelut sampean karo dalang. Wancane itu bu, kalau bismillahnya wayang bagaimana? Hong wilahengan itu kan bukan Islam. Hong wilaheng sekaling bawono radak-radak dah itu. Bahkan ada yang ketika dipanah itu urip maneh sampai 10 kali. Siapa itu? Dosa muka, dosa 10 muka rai, dadi ndase 10. Dipanah cret, yang mana itu 2 biasanya, Lesmono Widakdo sama Romo Wijoyo. Saya hafal itu, wong aku pernah dalang, cuma gak oleh ibu saya ya. Ibu saya pamit, ibu aku tak dalang, wis gak ikhlas aku ndek anak dalang. Jane wis penak dalang iso dicampuri dalil-dalil Islami, tertarik insyaallah orang-orang itu. Ya ditemper-temper dedek ngene sesela ya ana sing angen-angen wong seni ya. Jamaah sekalian, saudaraku rahimakumullah, jadi yang puasa seperti itu. Andai kata ono poso silo topo, itu sebenarnya bukan Islam. Puasa itu kan hanya menahan makan, minum, koitus, dan apa saja yang membatalkan puasa sejak subuh dini hari sampai datang waktu maghrib, dengan niat apa yang dia puasakan itu. Ini puasa. Sekarang sholat. Bagaimana? Kodo tadi, kodo kan 3 saja tuh. Saya ulang, hanya 3 untuk yang ini ya. Suatu adalah Ramadan, kedua adalah nadar, yang ketiga kodo. Kalau ada sakit, mungkin bepergian yang sangat penting dan mendesak, maka kita boleh berbuka. Dan itu ayatnya juga, wa in kuntum mardo au ala safarin, jika kamu sedang bepergian atau sakit. Wa in kuntum mardo, jika kalian sakit, sakit mardo sakit, au ala safarin atau sedang pergi ya, bisa faidatum min ayamin ukhar, hitungannya di hari-hari lain, namanya qadha. Sekarang sholat itu seluruhnya menurut catatan saya ya, baik yang sunnah maupun yang wajib, insya Allah ada 22 seluruhnya. Saya ulang ya, jadi sholat yang wajib dan yang sunnah seluruhnya menurut hitungan saya, kalau saya baca kitab-kitab dengan segala macam madzhab lah ya, saya pun harus mengikuti karena sesuai dengan kehendak masyarakat kadang. Yang wajib, yang wajib dulu ada berapa sholat itu? Ibu-ibu berapa yang wajib sholat itu? 5. Bapak-bapak? Lu kok gak bodoh? 5 ya. Sholat yang wajib ada 3. Oke, 1 sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu wajib, yang pertama. Yang kedua adalah Jumatan bagi bapak-bapak. Jadi jenengan yang merasa laki-laki wajib Jumatan.
Walaupun ayat itu sebenarnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang mukmin, tidak membedakan laki-laki dan gendernya tidak bedakan, tapi oleh Rasul dirukso, diringankan bagi perempuan. Termasuk Aisyah sendiri menyatakan, kunna nisa'al muhajirin, kami wanita yang pernah ikut Rasul hijrah ke Madinah, yaktasibnal jumu'ah andid duhri, kami cukupkan sholat Jum'ah tanpa sholat duhur. Jadi wanita boleh milih, itu namanya wajib khiyari. Ibu-ibu wajib khiyari, milih duhur ya boleh, milih Jumatan ya boleh, salah satu diambil. Untuk yang merasa bapak-bapak tidak boleh, harus Jumatan, kecuali sakit atau bencana alam yang mencekam, sehingga nek nekat kintir, maka baru bisa sholat duhur. Sholat Jum'ah tidak boleh sendirian, namanya Jum'ah itu, Jum'ah kan lumpuh, ada yang khotib. Itulah jamaah sekalian yang perlu dipahami. Yang ketiga adalah yang wajib sholat jenazah. Jadi sholat 5 waktu, sholat Jum'ah bagi laki-laki, dan sholat jenazah. Apabila ada seorang muslim yang meninggal, kita menolong saudara kita yang kembali kepada Allah, ya sholat itu yang paling bagus, sholat itu. Nah sudah, sekarang sholat itu caranya seluruhnya sama, baik yang wajib maupun yang mandub, semuanya sama sholat, kecuali 3 perkara. Siapa? Sholat yang sekian banyaknya itu ada yang berbeda. Satu, jenazah tanpa rukuk dan sujud. Yang kedua, Idul Fitri atau Idul Adha. Yang ketiga adalah sholat gerhana. Nah ini saya terangkan perbedaan ini biar tidak saling menyalahkan, saling kupuh kabeh ya. Sekarang yang sholat jenazah dulu. Sholat jenazah yang terpenting adalah 4 takbir. Pertama, niat dalam hati, takbiratul ihram sambil niat nyolati orang itu gitu saja. Niat nyolati saudaraku yang di depan saya, karena sholat jenazah kan orangnya di depan. Kecuali kalau jenengan di Mekah atau di Madinah, kadang-kadang tidak tahu kalau jauh. Kalau kecuali jenengan dekat Ka'bah, Muhammad ngene sing mati, ya keliling begitu, tahu itu. Kalau kita jauh apalagi di luar, ya krungu suarane sing mimpin tok. Di Madinah saya pernah dekat juga, langsung ya tahu itu yang mendekat. Tapi tekone kudu ya rada awal, sholat duhur kudu jam 09.00. Ya nek ngono gak iso ngarep. Apalagi sudah mendekati musim haji, sudah mendekati hari hanya tanggal 8 itu. Oh, sudah sangat lumayan itu. Sudah ya. Biasanya kita yang dari jauh ada komentar setelah assalamualaikum di dalam sholat duhur umpama. Di sana ada sholatu alal mar'ati wa tifli rahimakumullah. Ini kalau bahasa Al-Basit, iki ada perempuan 1 dan anak bayi 1 meninggal dunia. As-sholatu alal mar'ah wa tifli. Ya, sholatlah ini ada perempuan dan anak yang telah wafat. Maka kita sudah mengikuti sholat, mengikuti apa yang diniati oleh imam. Islam itu gampang, yang penting niatnya saja ngena. Niat nyolati apa sing diniati imam itu gitu. Itu saja. Nah, maka setelah sholat jenazah Allahu Akbar kita ikuti. Semuanya sir bacaannya, tidak boleh keras.
Tentu Fatihah lengkap. Fatihah lengkap itu ta'awudz, bismillah sampai walad dolin amin. Itu namanya Fatihah lengkap. Kembali salat yang lain pun juga setelah iftitah untuk rakaat pertama usahakan ta'awudz juga. Tapi sir. Basmalahnya juga sir. Lalu hamdalahnya keras. A'udzu sir, basmalah sir, lalu keras. Alhamdulillahi rabbil alamin. Keras. Cuma ada yang bismillah banter, itu khilafiyah, ndak usah didebatkan ya. Nek sing niku gak usah diusekno. Sampai jadi makmum bahkan bismillah bahkan hamdalah. Cuma sing afdol ya. Yang afdol tentu ndak usah bismillah banter. Cuma saiki usek perkara ngene iku lho. Usek e. Ndak usah diuseki. Ya. Takbir kedua Allahu Akbar, selawat. Selawat itu juga usahakan lengkap. Selawat yang lengkap, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Ada deknya ya. Ya, coba saya ulang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Termasuk kita kalau baca surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ono titik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Biar kita mampu membedakan tak dengan dal itu. Bahasa Arab itu kan jumlahnya lebih banyak. Ada tak, ada dal, ada do, ada dot. Akeh itu. Jadi ada sa, ada sin, ada shin, ada sod. Kalau bahasa Jawa kan hanya so saja. Hono coroko, doto so, soto, mosok ono shin. Nek ono wong tuku sego, tumbas sego, ngesin-ngesin ke fasen nih, kemenyek ketularan wong sebelah. Piro 1000 100 ya sudah ngapunten. Cek gak ngantuk ini. Dan setelah lengkap selawatnya lengkap sampai innaka Hamidum Majid. Boleh tambah fil alamin, boleh. Kita ulang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Silahkan, itu yang lengkap, bagus, boleh. Setelah itu angkat tangan takbir. Ada yang takbirnya pertama kali, kedua, ketiga, dan keempat tanpa angkat tangan. Afdoliyahnya tetap angkat tangan. Afdoliyahnya tetap angkat tangan. Dari mana kita tahu? Ya para sahabat-sahabat itu, seperti Ibnu Umar, Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, kalau saya baca di kitab-kitab Nailul Maram dan sebagainya, afdoliyahnya adalah angkat tangan. Walaupun ada yang tanpa angkat tangan. Sampun nggih. Jadi Allahu Akbar, Fatihah lengkap. Allahu Akbar, sholawat lengkap sampai innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar, doa manakala mampu. Doa yang lengkap kalau jenengan umroh atau haji, di sana 3 doa jadi 1. Saya bacakan dulu, jenengan nanti kok sholat jenazah di Mekah dan Madinah kok lama betul, karena doa 3 itu jadi 1. Bagaimana? Setelah takbir ketiga Allahu Akbar, biasanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wasalji wal barad
wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji wa adkhilhul jannata wa aidhu min adabil qabri au min adabinar. Kalau di sini sudah paling lama di situ. Kalau di sana masih ada terus ya. Yang kedua biasanya dibaca Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna wa tawaffahu alal iman. Itu masih terus lagi. Allahu akbar. Allahumma la taqna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Baru takbir keempat. Itu kalau di sana. Kalau kita milih satu saja, boleh ambil salah satu itu. Ya, biasanya yang umum Allahumma fir lahu. Malah di kampung dipotong. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Titik itu. Nah, sehingga kita belum selesai wis takbir maneh. Nah, karena di masyarakat itu doanya tidak dipentingkan seperti itu. Ya sudah, tidak tahu kita sebabnya apa. Wallahu alam. Jawab kita wallahu alam. Oke. Jadi boleh mengambil yang dua. Maaf ya, ini satu contoh. Saya itu kan sejak 77 mengajar di SMA. Maaf ya, cak muda ya. Ya, setiap buku yang kami terima kadang-kadang bergantian. Saya teliti dari doa-doa itu. Nah, sehingga maaf ini sholat jenazah kalau awal-awal dulu tarjih yang lama. Karena maaf saya guru Muhammadiyah ya, saya mengikuti, tapi itu tidak selamanya 100% saya ikuti. Karena apa? Biasanya Allahu Akbar, Fatihah langsung sholawat biasanya di tarjih yang lama. Oke? Nah, jangan kalau baca HPT yang lama Allahu Akbar, Fatihah langsung sholawat. Begitu lama karena jadi satu dan harus lengkap. Yang kedua Allahumma gfir lahu tadi. Yang ketiga Allahumma gfir li hayyina. Ya begitu. Yang keempat meneng terus salam. Nah, saya tetap bawakan pakai Riyadhus Shalihin ya. Kalau Anda sholat jenazah begitu, kalau jamak bahasa Arab di sana, kalau Anda sholat jenazah berdirilah takbir 4 kali. Setiap takbir angkat tangan. Takbir pertama bacalah suratul Fatihah di Riyadhus Shalihin. Nanti kalau waktunya biasa panas ya, satanas ya. Nah, silakan. Kalau nanti sampai sholat jenazah itu nanti akan sampai sudah mendekati akhir kira-kira sudah 2/3 sholat jenazah di sana ada. Sudah kita lanjutkan. Setelah takbir kedua adalah sholawat Nabi. Di situ diberi perbedaan. Selawat Anda yang pendek Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad cukup. Untuk bagi Anda yang menyempurnakan sampai innaka tadi, innaka hamidum majid. Lalu yang keempat, langsung keempat, ketiganya tidak. Di Riyadhus Shalihin. Yang keempat, sebelum salam bacalah Allahumma la takhrimna ajrohu wala taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Lalu salam. Jadi kalau Anda sholat jenazah berdirilah 4 kali, takbir berdirilah takbir 4 kali. Setelah takbir pertama suratul Fatihah, takbir kedua selawat. Yang pendek tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun yang sempurna tadi terus di bawahnya itu sampai innaka hamidum majid. Yang keempat, nah, takbir keempat diwali itu di Riyadhus Shalihin. Baca aslinya biar nanti jenengan yang punya kitab silakan. Adapun takbir untuk yang takbir keempat adalah setelah takbir keempat
Allahumma la takhrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Baru assalamualaikum. Sebenarnya ya, salam untuk jenazah itu berbeda dengan sholat ini. Kalau sholat jenazah sebenarnya ke kanan saja tanpa ke kiri. Tapi nanti kalau kita di sini tanpa ke kiri sampai ditukari wong loh. Ya, kisru. Ya, karena itu kita biasa-biasa saja. Hal-hal yang berbeda itu jangan dijadikan masalah ya. Dalam ibadah itu kalau ada perbedaan jangan dijadikan usek koyo gak podo urip. Itu barang-barang sunnah biasanya. Hanya hasil ijtihad. Sebagaimana tadi di Riyadhus Shalihin aslinya. Setelah takbir keempat bacalah Allahumma la takhrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian salam. Terus bawahnya ini yang panjang. Adapun setelah takbir ketiga doanya sebagai berikut. Nah itu yang banyak. Di Riyadhus Shalihin dilengkapi itu sampai A, B, C, D itu. Kan itu lengkap. Adapun setelah takbir ketiga diteleh terakhir. Inilah ciri khas masing-masing kitab tidak sama. Jadi kalau jenengan baca menerangkan aslinya harus seperti saya tadi. Baru tahu kita mendalami kitab itu seperti itu. Oke, alhamdulillah. Jadi caranya seperti itu. Sholat jenazah. Yang kedua sholat gerhana. Sholat gerhana ya seperti sholat subuh, hanya perbedaannya setiap rakaat Fatihahnya 2 kali, suratnya 2 kali, rukuknya 2 kali, otomatis i'tidalnya pun 2 kali. Cuma ada kita tidak menghargai juga. Ada yang Fatihahnya hanya 1. Ada yang seperti itu. Ya ada yang Fatihah setelah Allahu Akbar niat sholat gerhana. Iftitah tetap. Lalu Fatihah lengkap. Lalu surah. Sebenarnya sholat gerhana aslinya suratnya panjang. Kalau pendek kurang sunnah. Tapi kalau panjang enggak hafal ya repot jadi timbangannya gak sholat. Balik aja. Ya, kembali pada ya mainnya saja. Kembali kepada the main is behind of the gun. Menungso nggo mburine iku dore nang dia terserah. Jadi kalau mampu kita kembali karena itu sholat gerhana itu ada 4 macam. Dengarkan dulu jangan ditulis nanti zaman terlalu keliwat. Sholat gerhana ada 4 macam. Caranya dulu yang pertama. Ketika kampung tidak ada sholat gerhana, padahal jenengan tahu kalau itu gerhana. Ya umpama maaf tahun depan kan ada 2 kali yang lewat Al-Basid ini. Insya Allah ya. Nanti tanggal 20 April ya. 20 April akan juga ada gerhana matahari jam 09.00 luwih didik. Padahal nanti sore takbiran riyo. Takbiran riyo waktu kaliren jam 09.00 sholat gerhana meni ngelencer setelah sholat Idul Fitri 20 April sampai catat nanti tanggal berapa tadi 20 April sebab 21-nya hari raya Idul Fitri. Insya Allah hari Kartini itu Idul Fitri. April ya. 20-nya itu kan poso nih 29 kan nanyaan. Untuk tahun depan insya Allah 29 aja. Nah, jam 9-nya itu ada gerhana matahari. Yang kedua gerhana bulan tanggal 29 Oktober 2023 jam 2 malam. Oke, luwih didik. Mbah luwih seprapat, mbah kaca per detik aja. Ya sudah ya. Jadi nanti kalau ingin sholat 2 kali ya poso terakhir itu. Nah,
Andai kata di kampung tidak ada sholat gerhana, jenengan bisa sholat seorang diri. Oh, ijen nggak apa-apa. Oh gano izin sholat ini. Kan sunnah Nabi, kan sunnah muakkad. Nanti saya jelaskan yang sunnah muakkad. Jadi sholat sendiri otomatis milih surat yang pendek-pendek ae lah, apa sing panjang-panjang. Mulanya gak di rumah boleh kan, yang penting sholat itu. Ngapunten sing pendek ya biasa jejer. Kalau kita sholat maghrib, ambillah ya tayamun arah kanan dulu. Umpama ya, kalau jenengan mampunya juz amma silahkan. Wadduha alam nasroh, jangan dibalik alam nasroh wadduha, jangan. Jadi kalau sholat wadduha alam nasroh, umpama sholat gerhana seorang diri, wadduha alam nasroh. Gorokan kedua al-qari'ah sama al-haqumut takatsur, kan berene arah tayamun dari arah kanan. Atau mungkin idazul sama wal adiyati berene ditumpuk papat iku jejer, idazul wal adiyati al-qari'ah al-haqumut takatsur jejer kan tadi situ kan ya. Itu bisa untuk sholat seorang diri di saat kampung tidak ada sholat gerhana. Lah sibuk wong-wong kabeh ngurusi liyane, ono sing ngitung duit, ono sing macem-macem, enggak ono sing sholat ya. Sholat seorang diri surati pendek-pendek. Nah, yang kedua berjamaah tanpa khutbah. Pas roh ono wong 5 aku sing imami, tapi gak ada khutbah ya, enggak apa-apa, yang penting sholat. Kebalikan Idul Fitri loh ya. Idul Fitri, Idul Adha itu diutamakan khutbahnya, sehingga wanita-wanita yang terbingit, wanita yang menstruasi udzur syar'i tetap diusahakan datang mendengarkan khutbahnya. Tetapi kalau sholat gerhana dibalik, penting sholati, soal khutbah nomor selanjutnya. Bisa dipahami ya, alhamdulillah. Nek bisa pahami berarti gak ngantuk jenengan. Ini ngaji tarjih masalahnya. Nggone ana perbedaan jangan saling rapot. Sampun, nah sudah. Yang kedua sholat berjamaah tapi gano sing khutbah ya gak apa-apa. Sing ketiga ya berjamaah terus ada yang khotib lumayan. Yang keempat ini yang sempurna, berjamaah ada khutbahnya, marine murak bareng-bareng ono sing tawuran sedekah. Jadi itu, tapi tolong jangan mitos loh ya. Sebabnya di kampung-kampung milih yang hamil saja, diki uang meteng-meteng ya. Jangan itu, padahal itu tuntunannya sedekah. Memperbanyak takbir, istighfar dan sedekah. Jadi ini yang sempurna. Ya sholatnya berjamaah, ada yang khotib secukupnya, tidak usah berdele-dele. Terutama gesekan matahari yang wasamsu tajril mustaqorillah itu kan, wal qamaru qaddarnahu manazil itu diterangkan. Saudara-saudara jamaah, begitulah matahari yang biasanya pada porosnya ibarat sepur itu pada relnya, kadang-kadang anjlok gitu, miring. Nah, kita pun sama, wis enak genah-genah kadang-kadang nyeliut. Karena itu dalam kesempatan ini kita diperingatkan oleh Allah bahwa kadang-kadang manusia itu ya sok jeglong meniku, segera kembali comeback kepada kebenaran. Udah ya, jadi sodako bisa. Tempat saya itu malah di Jombang terbanyak kemarin, karena saya akan share kawan-kawan. Ada yang 150, ada yang 100, ada yang 70. Di tempat saya kemarin yang datang itu 250. Terus takmirnya yang rada telun. Maksud telun ya rada nyiapi bakso itu 300 ya. Saya mau khutbah di masjid kita sendiri karena waktunya saya ngaji di Semambito ini. Ustaz di sini aja Ustaz. Siap no bakso ya. 300 ya dicukupi temennya.
Asing teko 250 ampun meni kurang 250 kok pengen nang ndi sing selawe ya. Alhamdulillah. Jadi tempat satu kemarin agak lumayan. Lu gamot itu ya, alhamdulillah. Yes. Itu yang dimaksud ya salat berjamaah, ya ada khutbahnya, juga jangan lupa sedekah. Diprioritaskan kalau ada gerhana. Karena salat yang sunnah muakkad itu kan ada berapa? Ada 7 yang pokok ya. Jadi sholat yang muakkad usahakan dikerjakan karena mendekati wajib. Tapi tidak boleh diomongin wajib ya. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat istimewa, diusahakan dikerjakan kecuali tidak ada kemampuan. Satu adalah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Yang kedua tahajud, fatahajjat bihi nafilatal lak asa yab'atalabuka maqamam mahmuda. Surat apa? Bani Israel. Yang ketiga witir. Yang keempat tarawih. Tarawih qiyamul Ramadan itu. Sampai di sana ada mangkoma Ramadan. Sapa sing ngadeg nggone Ramadan. Maksudnya tarawih itu mangkoma Ramadana imanan waktu saban ghufira lahu mata qaddama. Siapa yang berdiri di bulan Ramadan, maksudnya sholat apa tadi? Sholat Ramadan, tarawih istilahnya. Cuma tarawih itu kan rohatan genah ya. Kalau sholat niatnya sholat tarawih ya ojo kesusu-susu ya, pelan-pelan. Tapi ono sing bisi itu ya repot ya nih. Padahal saya tidak pernah lama-lama. Maaf ini biasa ada jamaah Al-Hidayah, ono sing jamaah Al-Hidayah. Saya pernah di Al-Hidayah di parani wanita ya, Ustadz yang ngimami tarawih nanti di Al-Hidayah itu, ya, jenengan yang ngimami tarawih. Saya ngomong, insya Allah begitu. Tolong Ustadz jangan lama-lama. Lah jawab, ya apa sih? Mosok kati disuap aku perkara tarawih. Ya. Nah, saya ngomong begitu, mengapa Bu ngapunten, mengapa jenengan kok itu? Karena saya asam urat. Lah ndak asam urat ngomong. Asam urat Ustaz, asam lambung ngomong, asam duit gak tahu ngomong wonge. Maaf ini Bu, ngapunten. Terus saya begini, ngapunten Bu, pinarak maun kali lenggah. Oh malu saya loh, salah itu. Nek memang niate ndak mampu, ya duduk saja ndak apa-apa. Kan begitu sholat sunnah. Sudah ya. Keempat ya. Yang kelima Idul Fitri, Idul Adha. Sudah. Yang keenam duha. Saya ulang biar ada 7 ya. Rawatib, lalu sholat malam, sholat witir, qiyamul Ramadan, tarawih itu, lalu duha. Jangan lupa duha ini masuk penting. Yang selanjutnya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Yang selanjutnya, untuk yang selanjutnya gerhana matahari dan bulan. Yang terakhir adalah sholat istisqa. Di saat kemarau sangat panjang, kita ada perintah untuk istisqa. Kebalikan kita, kalau di kampung-kampung itu ada orang punya hajat, sing laris manis itu pawang ya. Nah ini tukang siwer ya. Kita itu repot juga terbalik. Jadi tukang siwer laris manis, sampai datang ke sini, mana sampai tuku gula 2 kilo, garam 2 kilo, uyah 2 kilo, apa hubungannya? Ada yang tidak mampu, aku mangis tak temboki lho, tak dang-dangi ini gak kuat, tak brol pisan, banjir lagi sampai dipicu itu ya. Sampai harus ingat bahwa innallaha indahu ilmu sa'ah, kiamat itu dari Allah. Wa yunazzilul ghaitha, Allah yang menurunkan
hujan. Allah yang menurunkan, bukan pawang itu, bukan tukang siwer. Sampai hati-hati, ini tauhid. Ini termasuk tauhid yang lemah. Padahal kemarin khutbah saya kan, al mukminul qawiyyu khairun wa khafu ilallah minal mu'mini dhaif. Iman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada iman yang lemah. Banyak sekali iman yang lemah ya, seperti tadi ada seorang wak kaji yang kemarin ngundang saya juga, mantu ya ngundang aku ya, pernah sindir gak masah ya. Waktu itu maaf ini, ketika di satu alun-alun diadakan pasar malam sampai 2 pekan ya, 14 hari kan, padahal musim penghujan, itu karena udan belas. Loh, saya jajar waktu pengajian gini, pengajian keluarga, dia ngomong begini, bah, tukang siweri lungit di pasar malam, lah kok iso lungit, lah karena udan belas, jan top itu tukang siweri. Saya ini gemeter ini, iki wak kaji cap apa kata lono ngono, repot sini. Ini bahayanya kalau ngaji ndak lurus ya begitu. Ya, jadi paling ngajine ngantuk sampai sembujung nih. Ngapunten gak nyindir sampai sembujung loh. Terus sampean tetap sembujung kamu. Tadi sampean cenden gak apa-apa. Ya repot ya. Kali talokno yo ya tetap melok ngaji. Ya. Jadi begitulah akidah itu harus lurus. Jadi banyak sekali. Termasuk jangan percaya kalau kemarin ya singgung dalam khutbah itu kan, kalau iman lurus begini, ada keponakannya rumah tangganya ekonominya sangat lemah, Pak D-nya yang kaine ngaji Sobo Al-Basit rumah tanggamu wis pirang tahun nih, nggih enten 15 tahun Pak D, tak wasno rumah tanggamu kok dek celun ekonomine, rupane ibadahmu lan istighfarmu kurang. Lah ini yang top ini. Surat apa itu? Nuh kan. Ya, surat Nuh. Ibadahmu kalau istighfarmu kurang, ekonomi dek delun. Lah sing pali sing situkne teko Trenggalek ngono. Ngapunten mbok menenten jenengan Trenggalek. Contoh kok niki. Wis kadung muni Trenggalek mosok tak arli nang Purwokerto. Ngapunten sing Trenggalek ngapunten. Pali sing teko Trenggalek ngono. Rumah tanggamu pirang tahun deh, ngenten 15 tahun Pak Le, tak wasno kok terseot-seot, kursi pentil itu durung iso tuku. Paling biyen bapakmu ndolek dina lho keliru, lho gak padha. Ini tauhid yang tidak lurus. Ini harus kita hati-hati. Padahal ya kehidupan itu kan syahadat kita harus lurus. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Minimal kita harus lurus 4 perkara. 1, siapa ilahmu? Allah. La ilaha illallah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Islam. Karena itu kalau kita mampu, kalau pagi bisa muni raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasul. Pagi-pagi orang ucap itu dijamin itu keselamatan oleh Allah sampai sore. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Sarela Allah Tuhan kami, sarela Islam agama kami, dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Telu iku nek wis ngenah kate situ. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kami. Bagi kita yang tidak mampu, giranglah untuk kita selalu mengikuti kajian-kajian, biar kita ada perubahan dalam hati. Kan hati tidak bisa langsung, harus tobakonan tobak. Nah, ini arah akidah. Nanti suatu saat pengajian saya ya harus mengarah ke sana. Sampun ya. Jadi yang terpenting tadi itu, kalau kita sudah yang muakkad ini bisa melaksanakan, sudah bagus. Soal yang lain-lain
bisa ditambah kalau ada kemampuan. Termasuk duha itu muakkad. Sholat duha 2 rakaat. Yang lainnya terserah. Kan bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa juga 8 rakaat. Tapi yang muakkad yang 2 itu toh. Itu kan kata Nabi begini, Rasul bersabda, setiap ruas ini, ugel-ugelan ini, kullu sulama sodako. Setiap ruas-ruas ini ada pajaknya. Jadi kita hidup ini iso obah-obang ini kudu dipajeki. Cek gak gampang apa? Lulu kok angel ngene ae. Kurang pajeke, tolong sing gelek majeki. Pajaknya subhanallah itu. Coba jenengan hitung. Rukuk sujud ping telu 5 waktu sampai nijud. Padahal kata Nabi seluruh tubuh manusia ada 360 ya ruas itu kudu maca subhanallah berarti ping pira 360. Kita hitung subhanallah 33 ping 5 pira jumlahe 1 second kan 33 luwih pira 1 second. Engko rukuk sujud ping telu sampai nijir lak durung 300 kabeh. Nah, kurang 300 berarti nduk pada pajak tuh. Engko nek ana asam urat jangan ngersula. Nah, kurang itu. Gantinya, lah maaf, agak nyindir cuma nyinggung ini. Jadi gantinya adalah 2 rakaat salat duha. Itu wis gantine mbok menawa goyangi tasbih karena itu di dalam Islam ajaran Nabi kita yang mulia itu sholat duha hukumnya sunnah muakkad. Oke? Ya. Tapi aja medhiti kon jae sugih ya sholat duha itu jangan diuruhkan ke sana. Jadi secara umum saja karena di antara 2 sujud kan ada Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sampun. Jadi sholat gerhana seperti itu. Takbir, ibtida, Fatihah, surat, ruku', iktidal, Fatihah lagi, surat lagi, ruku', iktidal, sujud, duduk sujud. Berdiri rakaat kedua, Fatihah surat, ruku', iktidal, Fatihah dan surat lagi, ruku', iktidal, sujud, duduk, sujud, tahiyat, salam. Kalau ada yang khutbah silahkan. Kalau tidak ada ya buyar karepe dhewe mungkin ojeng khutbah. Catatan yang terpenting rukuk dan sujudnya agak lama. Jadi jenengan informasikan dulu kalau jadi imam sholat gerhana, tolong jamaah sekalian nanti bacalah minimal 5 kali. Minimal 5 kali. Kalau mengikuti Rasulullah ya lamanya membaca Fatihah itu rodok suwe ya. Atau suratnya agak lama juga. Sudah saya rasa cukup itu yang terpenting. Yang terakhir adalah sholat hari raya yang cukup berbeda. Sholat jenazah, sholat gerhana dan sholat hari raya. Catatan kita kalau ada yang hanya membaca surah saja tanpa Fatihah ya kita saling menghormati kalau ada perbedaan. Kalau jenengan pas yang imami mari iktidal terus langsung surah, tidak apa-apa. Yang penting ada Fatihahnya pertama. Cuma afdoliyahnya tetap Fatihah surat, ruku' iktidal, Fatihah lagi dan surat lagi. Jami ini. Top gitu ya. Nah, sampun. Sekarang juga masalah Idul Fitri, Idul Adha. Sama seperti sholat biasa, hanya perbedaannya ada takbir zawaid namanya, takbir tambahan. Allahu Akbar itu rukun, takbir yang pertama, takbiratul ihram. Sebenarnya dipisah itu, cuma kita itu kan kadang-kadang didadekno situk ngene. Pokoke ping 7. Tapi yang pertama harus tahu, yang pertama adalah wajib, yang 6 hukumnya mandub sunnah. Tapi kan dari situ itu. Sing abdul dipisah sebenarnya. Cuma kemampuan kita di masa-masa akhir gini kan kadang-kadang tidak sama. Allahu Akbar iftitah dulu kan mestinya. Lalu ditambah 7 setelah iftitah.
sunnah hukumnya. Lalu Fatihah surat. Untuk rakaat kedua ya juga begitu, takbirnya jangan 5 kali, lalu yang satu itu takbir intikal itu. Berdiri sujud kedua rakaat pertama itu namanya takbir apa? Intikal, pindah dari rukun ke rukun. Nah, ada yang langsung Allahu Akbar berdiri ditambah papat koyok 5, padahal yang satu itu rukun. Mestinya Allahu Akbar setelah sedekap dengan tumak nina baru ditambah berapa? 5 kali. Nah itu hebat, itu pahalanya lumayan insya Allah. Caranya hanya begitu. Ada yang tanya silahkan. Lu jam lu kok cepet sih. Ngapunten. Sudah cukup ya? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta ghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar walau fandal hisab. Allahumma khfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.